Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمهوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan jalan petunjuk hidup bagi kita melalui Al-Qur'anul Karim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an adalah sumber kehidupan manusia. Jika Al-Qur'an tidak ada di dunia ini, maka apalah daya manusia, karena semuanya penuh dengan pengetahuan dan inti daripada pengetahuan itu ada di Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini khatib pribadi mengingatkan terutama kepada khatib pribadi agar selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan umumnya kepada jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kita sangat bersyukur kepada Allah bahwasanya kita telah melalui yaitu bulan suci Ramadan, dan sekarang kita merasakan nikmatnya bulan Syawal. Dan sekarang kita tidak terasa, sekarang sudah di akhir bulan Syawal. Namun kita harus ingat, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita punya tugas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Allah memberikan dua hal yang sangat spesial bagi orang yang mukmin, bagi orang Islam, dan dua hal itu tidak diberikan oleh Allah kecuali hanya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dua predikat itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman di bulan Ramadan, yang pertama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ketakwaan kepada kita di bulan Ramadan? Karena itulah bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Dan amanah itu harus kita pegang sebagai seorang mukmin yang taat kepada Allah. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang mukmin di bulan Ramadan perkembangannya sangat bagus. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan membukakan pintu surga seluas-luasnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga seluas-luasnya dan pintu neraka sesempit-sempitnya? Karena di bulan Ramadan tersebut banyak orang yang beriman kepada Allah tidak hanya sekedar di dalam hati, namun mengaplikasikan dengan jawarihnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah memberikan kekuatan takwa kepada kita, yang tadinya orang beriman, yang tadinya dia tidak salat, kemudian di bulan Ramadan dia bisa salat. Yang tadinya tidak berpuasa, di bulan Ramadan dia berpuasa. Yang tadinya banyak bermaksiat kepada Allah, namun ketika di bulan Ramadan dia tidak bermaksiat kepada Allah. Yang tadinya tidak pernah membaca Al-Quran, namun di bulan Ramadan dia membaca Al-Quran. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita, bentuk ketakwaan kita kepada Allah, bagaimana kita mengaplikasikan di dalam bulan Ramadan tersebut. Namun alhamdulillah banyak orang-orang mukmin yang melakukan hal itu. Yang tadinya tidak bermaksud kepada Allah di bulan Ramadan penuh dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amanah yang kedua dan predikat yang kedua yang diberikan oleh Allah kepada orang mukmin yaitu kesucian jiwanya. Ketika di bulan Ramadan yang tadinya orang-orang muslim tidak pernah yang namanya membaca Al-Quranul Karim, tidak pernah yang namanya muhasabah diri, dan kemudian ketika datang bulan Ramadan dia penuh cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan mengamalkan ibadah-ibadah yang telah ditentukan. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau yang sangat populer. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman, dengan penuh keikhlasan, wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Dan yang tadinya tidak pernah yang namanya salat, dan juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man qama ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang tadinya tidak salat tahajud, yang tadinya tidak pernah yang namanya salat malam, namun Allah memberikan peluang melalui para sahabatnya yang mulia, lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka telah melakukannya, seperti Umar bin Khattab dengan sunnahnya yaitu salat tarawih, yang kemudian orang yang tidak pernah salat tahajud hingga dia tahajud, yang tadinya tidak pernah baca Quran di tengah malam kemudian baca Quran, yang tadinya tidak pernah khatam membaca Quran, kemudian di bulan Ramadan dia menjadi khatam baca Qurannya. Ini adalah bentuk predikat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua predikat ini tidak boleh kita sia-siakan. Yang tadinya ketakwaan kita dan iman kita sudah meningkat, yang sudah bagus, bahkan sudah selayaknya jika orang tersebut meninggal di bulan Ramadan masuk ke surga, namun ini jangan sampai kita menurun. Yang tadinya hatinya sudah suci, yang tidak ada yang namanya noda-noda dosa-dosa, yang penuh dengan kehitaman, namun Allah mensucikan jiwanya di bulan Ramadan tersebut. Dan oleh karena itu kita harus menjaga dua predikat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di bulan Syawal ini, dan tentu di bulan-bulan yang akan ke depan. Dan ini tidak boleh luntur bagi kita seorang mukmin. Karena apabila luntur iman tersebut, tidak menjaga kesucian jiwa hati kita, maka akan terjadi penyakit-penyakit hati yang masuk ke dalam hati kita. Dan ini bahkan banyak yang terjadi
penyakit hati yang mana dia tidak menerima kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh para ustaz, para kiai, para masyayikh, gurunya. Dia merasa benar. Kenapa? Karena hatinya telah sempit. Yang tadinya suci makin memburuk. Karena tidak dijaga dengan penuh keimanan. Dan menjaganya yang pertama yaitu dengan menuntut ilmu. Karena sangat penting hati itu bersih. Itu dengan kunci menuntut ilmu. Karena apabila orang telah berilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan syarat dia mengaplikasikan ilmu tersebut. Maka apabila dia telah malas dalam belajar ilmu, maka hati-hati. Kita ini kadang-kadang ketika sudah berilmu, sudah bermalas-malas. Maka ketika kita bermalas-malas, maka kadang-kala manusia, orang-orang muslim suka berfatwa dengan fatwanya sendiri, sehingga sesat dan menyesatkan dengan fatwa tersebut. Kenapa? Karena berhenti belajar. Dan ini telah banyak di pesantren-pesantren, di ma'had-ma'had, yang mereka sudah mulai malas belajar. Yang kemudian kita melihat dan bahkan viral, ada imam dengan wakilnya. Dan ini tentu tidak diperbolehkan oleh Rasulullah. Tidak ada tuntunan seperti ini. Bahkan ada yang bermazhab dengan mazhab Bung Karno. Bagaimana hal itu terjadi? Ini dikarenakan belajar tidak dengan penuh keimanan dan tidak sungguh-sungguh dalam belajar ilmu agama yang sebetulnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini tentu kita sebagai orang yang beriman tidak boleh berhenti dari kesucian jiwa kita, agar terhindar dari noda-noda yang namanya kesesatan-kesesatan yang ada pada hati kita. Dan Ibnu Qayyim telah menjelaskan, jaga hati kita, karena hati ini bisa sehat, hati ini bisa sakit, dan hati itu pun bisa mati. Sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dua hal ini kita diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan dua predikat ini, takwa dan kesucian jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tentu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ketakwaan itu kepada kita, maka kita harus menghadirkan di dalam jiwa kita yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus ada rasa ar-raja, yaitu pengharapan kepada Allah, al-khauf, takut kepada Allah, al-mahabbah, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan khatib pada hari ini kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari dua predikat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan mudah-mudahan kita bisa menjaganya di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا على أحسن الحال. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أخير دعوانا الحمد لله رب العالمين إقامة الصلاة